Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang Asmaul Husna. Konsep materi ini adalah yang pertama, dengan mempelajari Asmaul Husna, yang harus kalian pahami adalah yang pertama sekali, bagaimana kalian harus memahami apa yang namanya iman, apa pengertian iman. Yang kedua, yaitu mengenal Asmaul Husna itu sendiri. Dengan mengenal pengertian iman kepada Allah dan kemudian memahami Asmaul Husna, diharapkan kalian dapat berperilaku sesuai dengan keimanan yang telah kalian pahami. Berikut juga Asmaul Husna. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pengertian menurut bahasa, yaitu percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman diputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, keimanan yang kita miliki, keimanan ataupun keyakinan yang kita miliki, itu akan menentukan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti kita meyakini segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu terhadap penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu alam semesta ini, termasuk kita sebagai manusia ciptaannya. Berkaitan dengan penciptaan makhluk, kita kenal bahwa Islam tidak begitu saja hadir kepada kita semuanya tanpa ada perantara di dalam memahami Islam itu sendiri. Maka dari itu, Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang betul-betul diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Siapa ya yang bersangkutan? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang telah diberikan kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang harus menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak hanya itu, tidak cukup dengan Al-Quran, karena Muhammad adalah utusan Allah, maka segala perkataan, segala perbuatan, dan segala ketetapan itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, petunjuk
Yang kedua selain Al-Quran yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengokohkan keimanan kita selama hidup di alam dunia ini harus berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu ada sebuah hadis, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah secara otomatis siapapun orang yang mentaati Rasulullah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan cara berakhlak seperti Rasulullah, dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah Rasulullah berikan, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keimanan manusia bisa diukur ketika dia betul-betul mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sehingga dia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda adanya Allah sebagaimana diajarkan dalam Islam adalah kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Tidak mungkin kita bisa merasakan Allah secara fisik, baik itu melihat, baik itu meraba, baik itu mencium, atau dengan segala panca indera yang kita lakukan. Tapi untuk bisa meyakini bahwasanya Allah itu ada, yaitu melalui ciptaan-ciptaan yang telah Allah ciptakan dan sudah nyata di hadapan kita, dikonsumsi oleh kita semuanya. Berikutnya kita bahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Adapun menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Dalam kesempatan ini tidak akan semua membahas Asmaul Husna, tapi hanya beberapa saja. Asmaul Husna yang pertama yang harus kalian ketahui adalah Asmaul Husna Al-Alim, yaitu yang artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tak ada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya dapat mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuannya, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang pertama maupun yang terakhir, permulaan dan hasilnya, dan banyaknya sesuatu objek yang tidak diketahui oleh kita. Menandakan bahwa pengetahuan Allah tidak terbatas menjadikan sebagai pengetahuan yang paling sempurna. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah SWT mengetahui apapun yang dikandung dalam hati pikiran
Untuk meneladani nama Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Al-Khabir adalah zat yang maha teliti dan maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada rahasia yang tersembunyi darinya, karena tidak ada yang terjadi di langit dan di bumi. Tidak ada sebesar zarrah yang bergerak dan tidak ada jiwa yang resah atau tenang tanpa diketahui olehnya. Ada ayat Al-Quran yang artinya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Para ulama diberi kemuliaan yang besar karena pengetahuan mereka kepada Allah SWT yang menjadikan mereka takut kepadanya. Ada lagi ayat Al-Quran yang menyatakan, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengenal. Maka dari itu, Asmaul Husna Al-Khabir ini memberikan pembelajaran terhadap kita agar senantiasa bersikap teliti di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Penjelasan Asmaul Husna yang berikutnya adalah Asmaul Husna As-Sami, maha mendengar. Allah mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. As-Sami adalah sifat Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat didengar terlepas dari pendengarannya. Meski sesuatu itu tersembunyi atau gaib, Dia mendengar rahasia-rahasia atau bisikan-bisikan dan bahkan apa yang lebih lembut dan lebih gaib dari itu. Dia mendengar pujian yang memujinya dan memberi mereka pahala dan juga permohonan yang mendesak dari mereka yang berdoa dan menjawabnya. Dia mendengar tanpa menggunakan alat pendengar karena Dia berbuat tanpa anggota badan dan berbicara tanpa lidah. Sebagaimana firman Allah, Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76. Sejauh menyangkut panca indera, manusia dapat mendengar, tetapi hanya suara-suara di dekatnya. Selain itu, melalui organ-organ yang tidak luput dari kecacatan, jika tersembunyi atau gaib, suara tersebut tidak dapat didengar, atau jika suara jauh, suara itu pun tidak dapat didengar, dan jika keras, pendengarannya dapat rusak hingga tidak dapat mendengar lagi. Hanya Allah yang maha mendengar apa saja yang manusia tidak mendengar. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu berbunyi suara, warna, maupun benda. Berikutnya, penjelasan tentang Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Basir adalah Allah yang menyaksikan segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang tersembunyi atau jauh darinya. Sekalipun berada di bawah bumi, penglihatannya yang agung tidak bergantung pada biji mata dan kelopak mata, dan juga tidak bergantung pada kesan, citra, dan warna pada zatnya. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di dalam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi. Lahir batin, tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhirnya sudah kita bahas 4 Asmaul Husna dari 99. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika iman kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan potensi tauhid yang tinggi, potensi tauhid yang tidak goyah oleh hal apapun, oleh tawaran apapun, oleh keyakinan-keyakinan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya semoga dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sikap baik, sangka, tabah dan tawakal, dan terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Berperilaku mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal, karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.